Halo Sobat Dunia Seribu Besar, semoga Sobat selalu diberi kesehatan, panjang umur, dan rizki yang melimpah, amin. Sebelum masuk ke alur ceritanya, jangan lupa dukung channel ini ya dengan klik subscribe, like, komen, dan share, terima kasih. Mari kita lanjutkan perjalanan, Jihao. Dalam aliran kekuatan pedang berkabut putih, teratai yang terlihat samar telah melayang dan terbang. Water Lotus adalah murid elit yang benar-benar dibudidayakan oleh Pendeta Hua dan Pendeta Mu untuk merekrut orang percaya di seluruh dunia. Setiap gerakannya bisa dihitung sebagai sempurna. Selain itu, belum lagi efek yang disampaikan oleh gerakan Water Lotus, hanya untuk cahaya dan bayangan indah yang dia ciptakan, Jihao ingin memberinya nilai penuh. Semuanya putih dan berkabut, dengan kekuatan murni dan sempurna, mengingatkan orang-orang pada pelukan ibu mereka, ciuman kekasih mereka. Aliran-aliran kekuatan pedang ajaib ini menghantam dada telanjang Heng Xing. Dentang, aliran kekuatan pedang menghilang, menunjukkan pedang terbang putih yang sepertinya dibentuk oleh puluhan kelopak teratai. Ujung pedang menunjuk ke dada Heng Xing, yang tertutup sisik yang terlihat samar-samar. Itu mengirimkan kilau api dari waktu ke waktu, tetapi gagal melukai bahkan kulitnya. Heng Xing menundukkan kepalanya dan melihat pedang terbang ini, yang membuat dadanya sangat gatal. Dia menamparkan pedang dan menekannya ke tanah, lalu mengangkat palunya dan menghancurkan dengan keras. Gaya menyerang Heng Xing sederhana, tanpa gerakan yang tidak berguna. Dia kejam dan liar, melakukan apapun yang dia inginkan, itu adalah gaya bertarungnya. Water Lotus belum pulih dari rasa sakit yang luar biasa yang dia derita ketika keempat jarinya dihancurkan, tetapi palu Heng Xing sudah meraung ke arah kepalanya. Saudaraku, hati-hati. Di belakang Water Lotus, seorang pendeta muda menjentikkan tangannya dan mengirimkan jimat giok biru. Jimat giok terbang keluar dan berubah menjadi teratai berwarna cian, bersinar dengan cahaya berair. Mereka melayang di sekitar Water Lotus dan melindunginya di tengah. Ledakan teredam terjadi ketika palu besi menabrak layar sihir pertahanan yang dibuat oleh jimat giok. Puluhan teratai biru hancur, sementara cahaya berair meledak, berubah menjadi titik cahaya melayang yang tak terhitung jumlahnya. Heng Xing mengutuk dengan keras, mengangkat kaki kanannya setebal tangki air, dan mengirim tendangan keras ke arah perut bawah Water Lotus. Jubah kasar panjang yang dikenakan oleh Water Lotus berkilau dengan cahaya putih. Kemudian, ledakan keras dihasilkan, saat jubah panjang itu robek menjadi potongan-potongan seukuran kepalan tangan yang tak terhitung jumlahnya, dan kaki sepanjang dua kaki Heng Xing berayun. Ledakan gemuruh terdengar dari perut Water Lotus, lalu dia dikirim terbang kembali, muntah darah. 5 pendeta lainnya berteriak bersama. Mereka semua membuka mulut mereka, melepaskan aliran kekuatan pedang, menusuk ke arah Heng Xing. Bahkan pedang terbang yang dilepaskan oleh Water Lotus, yang merupakan yang terkuat di antara kelompok pendeta ini, gagal melukai sehelai rambut Heng Xing sekalipun. Kelima pendeta yang lebih muda ini pasti tidak bisa berbuat lebih baik. Aliran kekuatan pedang yang mereka lepaskan berdesir di sekitar Heng Xing seperti burung, diretas dan ditusuk ratusan kali, mengirimkan kepulan kilau api ke tubuh Heng Xing. Namun, bahkan tidak ada satu goresan pun yang tersisa di kulit Heng Xing. Kesal, Heng Xing mengayunkan palunya ke bawah. Dada seorang pendeta muda penyok. Dia berdebar di tanah dengan tubuh yang menegang, sambil muntah darah. Dan kamu, Heng Xing mengangkat lengan kanannya dan melakukan pukulan siku yang keras. Duri sepanjang 3 kaki di siku kanannya menembus dada pendeta muda lainnya. Heng Xing tertawa kejam, dan melambaikan tangannya berulang kali, menusuk dada pemuda itu lebih dari 100 kali, bersama dengan suara hembusan keras. Dada pemuda itu hampir berubah menjadi daging cincang. Pemuda ini jatuh ke tanah, dengan darah menyembur keluar dari setiap sudut tubuhnya. Dia bahkan tidak bisa melolong kesakitan sekarang. Menunjukkan putih matanya, pemuda ini pingsan. Diikuti oleh 2 dentuman teredam, Heng Xing melemparkan sepasang palunya. 2 imam muda dipukul, salah satunya lengannya patah, sementara yang lain pinggangnya hancur. Keduanya dikirim terbang mundur sambil muntah darah. Pendeta terakhir tampaknya yang termuda di antara mereka, dan sekarang, dia sudah melarikan diri puluhan meter jauhnya. Dengan gemetar, dia mengeluarkan jimat giok, melambai di udara, lalu menunjuk ke arah Heng Xing dan berteriak, "Makhluk jahat, kamu akan mati hari ini." Prajurit Vajra, mengapa Anda tidak bergerak?
Tunggu apa lagi? Mendengarnya, 300 prajurit emas lapis baja berat meraung dengan gemuruh. Mereka melambaikan tangan kiri mereka secara bersamaan dan mengirimkan rantai kepala naga mereka. Mengikuti dentuman logam yang keras, rantai itu berubah menjadi jaring raksasa, turun ke Heng Xing. Heng Xing berteriak dalam-dalam karena terkejut. Dia sepertinya mencoba kekuatan prajurit Vajra itu dengan sengaja. Tanpa bergerak apapun, dia membiarkan rantai kepala naga 300 itu melingkar di sekitar tubuhnya. Dentang logam bisa terdengar tanpa akhir, sementara kepala naga di ujung setiap rantai sebagian besar membuka rahangnya dan menggigit rantai lain. 300 rantai terhubung, dan segera, Heng Xing diikat sepenuhnya. 6 prajurit Vajra diam-diam bergegas dan mengangkat pedang teratai merah yang dipegang di tangan kanan mereka, dengan keras menusuk tubuh Heng Xing melalui ruang di antara rantai itu. Pedang-pedang itu menyala dengan api yang mengamuk. Diikuti oleh serangkaian dentang panjang, kilauan api yang menyilaukan dikirim dari tubuh telanjang Heng Xing. Pedang teratai merah yang tajam itu hanya berhasil meninggalkan sedikit jejak putih di kulitnya, tetapi gagal menyebabkan kerusakan yang sebenarnya pada tubuhnya. Kamu ingin menyakitiku dengan potongan-potongan omong kosong ini. Heng Xing menggeram teredam, lalu meningkatkan kekuatannya. Ratusan duri tulang gelap di tubuhnya mengiris rantai itu. Rantai itu ditempa dari paduan berkualitas tinggi dan diperkuat dengan mantra sihir khusus, tetapi duri tulang hitam Heng Xing dengan mudah memotong setiap rantai. 300 prajurit Vajra telah menyeret rantai mereka dengan seluruh kekuatan mereka. Saat rantai itu putus, mereka semua terhuyung-huyung mundur. Heng Xing mengangkat palu besi hitam besarnya dan dengan kasar menyerang 6 prajurit Vajra di dekatnya. Angin kencang gelap diangkat oleh sepasang palu besi, kemudian serangkaian bunyi dentuman terjadi. Tubuh bagian atas 6 prajurit Vajra hancur, saat potongan tulang seperti glasir 5 warna yang tak terhitung jumlahnya melesat kemana-mana, bersama dengan darah dan daging. Tolong, orang suci, menyaksikan kekuatan Heng Xing, beberapa pemimpin klan Banteng Baja semuanya berteriak, merangkak mati-matian kembali ke desa mereka. Para prajurit Vajra itu menjatuhkan rantai mereka yang patah, mencengkeram gagang pedang mereka dengan kedua tangan, dan bergegas ke arah Heng Xing dengan langkah seragam besar. Heng Xing membiarkan pedang teratai merah itu meretas dan menusuk tubuhnya tanpa melawan. Dia meraung kegirangan, lalu memegang palunya dan menghancurkan dengan gila-gilaan, menghancurkan tubuh prajurit Vajra itu. Tulang dan potongan daging berwarna-warni tembus pandang berserakan di seluruh tanah, mengeluarkan aroma samar. Water Lotus masih muntah darah, tetapi perlahan, dia meluruskan tubuhnya. Jubahnya patah, memperlihatkan perutnya yang seputih salju. Jejak kaki sepanjang 2 kaki ada di perutnya, tenggelam ke dalam kulitnya sedalam 3 inci. Tendangan berat yang diluncurkan oleh Heng Xing ini hampir menghancurkan semua organ dalamnya. Jika dia tidak memiliki jimat ajaib penyelamat jiwa yang diberikan oleh Tuan Sifunya, dia pasti sudah lama mati. Dengan gemetar, dia mengeluarkan pil ajaib penyelamat jiwa dan melemparkan ke mulutnya. Mengeluarkan 2 suap darah hitam, Water Lotus berbalik dan berteriak ke bangunan batu di tengah desa, benda jahat ini kuat. Tuan Sifu, tolong bantu kami. Gearan kekuatan yang luar biasa dilepaskan dari bangunan batu, seefektif sinar matahari terbit. Aliran kabut berubah menjadi tangan selebar 300 meter, menjangkau dari bangunan batu. Itu berdesir melintasi desa sesaat dan berhenti di atas kepala Heng Xing. Tangan besar itu berayun di udara, dan selanjutnya, Heng Xing dibawa oleh kekuatan yang sangat kuat, dan terlempar sekitar 10 mil jauhnya. Kemudian, tangan raksasa itu melintas lagi di udara, meraih Heng Xing dan menamparkan. Retak. Diikuti oleh suara keras, duri tulang Heng Xing hancur berkeping-keping. Selain itu, suara retak tulang juga keluar dari dalam tubuhnya, saat dia ditampar ke tanah oleh tangan besar itu. Ji Hao tanpa berkata-kata menyaksikan ini. Seperti yang dia pikirkan, Pendeta Hua dan Pendeta Mu melakukan sesuatu pada lukisan di gedung batu itu. Dengan mempertimbangkan identitas mereka, bukankah mereka akan merasa terlalu malu untuk berurusan dengan makhluk roh seperti ini secara pribadi? Tidak tahu malu, Heng Xing berbaring di lubang dalam berbentuk tangan, dengan semua tulangnya patah. Dia sekarang hanya bisa mengutuk dengan lemah. Tangan besar itu tidak hanya mematahkan tulangnya, itu juga telah menyegel semua kekuatan makhluk rohnya, dan beberapa meridian terpentingnya.
Dia dinonaktifkan dari melemparkan sihir apapun, dia juga tidak bisa meningkatkan darah rohnya untuk menyembuhkan dirinya sendiri. Oleh karena itu, saat ini, Heng Xing tidak bisa berbuat apa-apa selain berbaring di tanah, mengutuk dengan keras. Langkah kaki yang berat bisa terdengar. Baru saja, Heng Xing telah menghancurkan 70 hingga 80 prajurit Vajra. Prajurit Vajra lainnya bergegas dengan langkah besar dan berdiri di sekitar lubang berbentuk tangan selebar 300 meter, tanpa ekspresi dan diam-diam. Water Lotus dengan hormat bersujud beberapa kali ke arah bangunan batu, lalu dia berdiri, dengan bangga dan sedikit melambaikan tangannya. Jubah panjang abu-abu baru muncul, secara otomatis mengenakan dirinya sendiri di tubuhnya. Dari tas yang diikat di pinggangnya, Water Lotus dengan hati-hati mengeluarkan jimat roh, yang terbuat dari daun linden. Jimat roh itu berwarna hijau cerah, berbentuk seperti daun, tetapi dengan urat emas. Water Lotus dengan enggan mengukur jimat roh di tangannya, lalu menggertakkan giginya dan merobeknya, melepaskan kabut hijau tebal seukuran kepala manusia darinya. Kabut hijau dengan cepat melingkar di tangan kanan Water Lotus. Dia berteriak dalam-dalam kesakitan sementara keempat jarinya yang hancur dengan cepat tumbuh kembali. Bagian dari kabut hijau itu mengebor tubuh Water Lotus dan menghasilkan serangkaian suara berderit tulang. Wajahnya yang pucat segera berubah menjadi merah muda lagi. Jelas, semua luka batinnya sembuh. Bola kabut hijau seukuran kepala bayi yang tersisa terbang keluar dan terbagi menjadi 4 bagian, masing-masing bagian menyatu dengan tubuh seorang pendeta muda yang terluka. Keempat pendeta muda itu berteriak kesakitan, lalu darah hitam keluar dari mulut mereka. Segera, mereka semua pulih dan berdiri dengan pipi kemerahan. Para pendeta saling melirik, lalu dengan marah menginjak awan dan terbang menuju Heng Xing. Mencapai Heng Xing, Water Lotus menekan awannya ke bawah dan melemparkan tendangan keras ke pelipis Heng Xing sambil mengutuk dengan keras. Setelah bunyi gedebuk teredam, wajah Water Lotus menjadi pucat lagi. Heng Xing tertawa lebih keras, dan akhirnya, dia tertawa terbahak-bahak, bahkan air mata mengalir keluar dari rongga matanya. Jempol kaki White Lotus mengeluarkan suara retak. Dia menendang Heng Xing dengan seluruh kekuatannya. Namun, bahkan tidak ada sehelai rambut Heng Xing yang terluka, sementara jempol kaki Water Lotus menderita patah tulang karena kekuatan balik yang kuat. Dia hampir berteriak karena rasa sakitnya. Terengah-engah kesakitan, Water Lotus terhuyung-huyung beberapa langkah mundur. Dia tidak berani meletakkan kaki kanannya di tanah. Sebaliknya, dia hanya bisa berdiri dengan satu kaki, menopang tubuhnya dengan satu kaki dalam postur yang aneh. Melihat Water Lotus terluka lagi, para pendeta lainnya saling melirik, segera dan secara bersamaan mencabut pedang terbang mereka, mencengkeram gagangnya dan dengan keras meretas Heng Xing. Serangkaian dentang dihasilkan, dengan kilauan api beterbangan di seluruh langit. Namun, terlepas dari kenyataan bahwa kelima pendeta ini telah mencoba yang terbaik, mereka bahkan tidak berhasil mematahkan kulit Heng Xing. Heng Xing mencibir dengan bangga. Melihat Water Lotus, dia berkata dengan suara dingin, tanpa apapun di rumah batu itu, bahkan 5.000 idiot lagi sepertimu tidak bisa mengalahkanku, tuanmu Heng Xing. Mengeluarkan aliran udara dingin dari lubang hidungnya, Heng Xing berteriak agresif, ayo, tuanmu Heng Xing hanya memiliki satu kehidupan, dan dia berbaring di sini. Ambil nyawanya jika Anda pria yang baik. Haha, kalian sekelompok gadis kecil tanpa bola, bagaimana kamu bisa melukai rambutku? Sudut mata Water Lotus bergerak-gerak karena marah. Saudaraku, mari kita bergandengan tangan dan dapatkan benda jahat ini dengan sihir guntur. Keenam pendeta itu berteriak bersama. Mereka berdiri dalam lingkaran, mengunci jari-jari mereka bersama-sama, dan mengucapkan mantra rahasia yang diajarkan oleh pendeta Hua dan pendeta Mu. Seketika, angin kencang naik dari tanah sementara awan petir keemasan gelap muncul diam-diam di udara. Saat guntur bergemuruh di langit, sambaran petir seukuran tangki air sedikit melintas di awan petir, lalu turun dengan luar biasa, seolah-olah langit telah runtuh. Heng Xing menatap langsung ke sambaran petir ini, bahkan tanpa mengedipkan matanya. Guntur dan kilat melayani hukum alam dunia ini, dan sebagian besar dapat menekan dan membahayakan kejahatan dan makhluk roh. Namun demikian, ayah Heng Xing adalah ikan henggong pertama di dunia, yang memiliki kekuatan pertahanan yang tak tertandingi, orang yang mampu menyaingi makhluk kuat seperti Po dan Guiling.
Tanpa diragukan lagi, kekuatan pertahanan Hang Xing juga sangat kuat. Kulitnya sekuat dinding besi. Water Lotus dan kelima saudara laki-lakinya menggabungkan kekuatan mereka dan melemparkan sihir guntur untuk membuat petir destruktif turun dari langit dan menyerang tubuh Hang Xing tanpa jeda. Mereka membuat lubang sedalam ratusan meter di tanah, tetapi masih gagal melukai sehelai rambutnya. Baut listrik yang tak terhitung jumlahnya mendesis di kulit Hang Xing, tetapi dia tidak melakukan apa-apa selain tertawa terbahak-bahak. "Ah ya, bagus, rasanya sangat enak. Apakah Anda menggelitik tuan Anda Hang Xing? Ayo, buat lebih sulit." Aku sudah bilang bahwa kamu adalah sekelompok gadis, kamu tidak akan mempercayainya. Dengan kekuatanmu yang lemah ini, siapa yang bisa kamu sakiti?" Di kejauhan, Ji Hao memandang Water Lotus dan saudara-saudaranya, yang wajahnya memerah, dan tidak bisa menahan diri untuk tidak menggelengkan kepalanya. Water Lotus dan saudara-saudaranya tidak lemah. Jika Ji Hao tidak dibudidayakan oleh pendeta Daci di langit Daci, dia akan lebih lemah dari teratai air dan saudara-saudaranya. Tapi yang ditemui hal-hal malang ini adalah Hang Xing, yang pada dasarnya tak terkalahkan. Tanpa harta sihir tertinggi yang sangat kuat, bagaimana para pendeta ini mungkin mematahkan pertahanan Hang Xing dan menyakitinya? Hal ini menarik. Dia cukup kuat, tapi kenapa dia hanya memiliki puluhan ribu makhluk roh jenis air yang lemah di bawah komandonya? Dari kejauhan, Ji Hao memandang Hang Xing berteriak, dan sedikit mengerutkan kening. Kemudian dia tiba-tiba tertawa, "Kami memiliki cukup banyak sungai di wilayah Gunung Yao kami. Alangkah baiknya jika kita bisa mendapatkan ikan henggong untuk menjaga area perairan kita." Memberikan teriakan bergema yang panjang, Ji Hao mengirim cermin alam semesta Taiji kembali ke tubuhnya, lalu mengayunkan tangannya. Dipegang di tangannya, pedang Dewa Taiji berubah menjadi aliran kabut hitam dan putih sepanjang 300 meter, dan menyembur keluar. Jarak 100 mil hanya membutuhkan sekejap mata. Kabut pedang Taiji hitam dan putih melintas dengan cepat di udara dan melingkar di sekitar lubang berbentuk tangan itu secara instan. Suara mendesis dimulai, setelah itu, lebih dari 200 prajurit Vajra tiba-tiba berubah menjadi potongan-potongan, terbang di udara. Ji Hao menggunakan gerakan pedang yang dipelajari dari Yu Yu, dan dalam beberapa saat terakhir, setiap prajurit Vajra menderita lebih dari 10.000 peretasan pedang, dan dipotong menjadi potongan-potongan seukuran kacang. Potongan-potongan boneka pertempuran buatan manusia ini berserakan di seluruh tanah. Selanjutnya, Ji Hao memegang lengannya dan mengirim kabut pedang hitam dan putih langsung ke Water Lotus, secepat guntur. Teratai air berteriak, lalu buru-buru mengeluarkan menara 3 lantai berwarna perunggu dan melemparkan ke langit. Layar sihir pertahanan setebal 3 kaki berwarna perunggu segera muncul, yang melindungi kelima saudara laki-lakinya dan dirinya sendiri. Ji Hao tersenyum tipis. Kabut pedang hitam dan putih tiba-tiba meluas hingga ribuan meter dan berputar-putar di sekitar layar sihir pertahanan. Diikuti oleh suara hembusan panjang, layar sihir pertahanan terkoyak-koyak. Menara kecil berwarna perunggu itu tersapu oleh ekor kabut pedang dan dikocok menjadi dua bersama dengan dentang logam yang keras. Darah menyembur keluar dari mulut Water Lotus, lalu dia berdebar ke tanah di pantatnya, tidak bisa bergerak lagi. Ji Hao mengubah gerakan tangannya sekali lagi. Di bawah kendalinya, kabut pedang hitam dan putih berubah menjadi tangan raksasa dan menjangkau ke bawah. Itu meraih Hang Xing, yang telah berteriak kaget, dan membawanya ke Ji Hao. Denting, kuali penciptaan Taiji naik dari kepala Ji Hao dan melepaskan gelombang kabut. Makhluk roh jenis air yang masih lumpuh, tergeletak di antara teratai yang tak terhitung jumlahnya tanpa bisa bergerak digulung dan dikirim ke kuali. Teratai air, bersikaplah. Ketika bencana ini diatasi, aku akan membuatmu membayar apa yang telah kamu lakukan. Ji Hao mencibir, lalu berbalik dan langsung berjalan bersama Shaoxi dan Men Men. Dia menunjuk ke awan berapi-api yang menginjak kaki mereka, dan langsung terbang ratusan mil jauhnya, segera menghilang tanpa jejak. Banjir mengepung kota Puban, karena ombak seperti gigi gergaji telah berputar-putar di sekitar kota Puban seperti kincir angin. Di atas setiap gelombang ada kam militer jenis air. Bendera pertempuran yang terbuat dari tulang semua jenis ikan besar telah berkibar di udara, dan udara dipenuhi oleh bau amis. Ji Hao menginjak awan yang berapi-api, terbang tepat di atas permukaan air dan kembali ke kota Puban. Ribuan mil jauhnya,
Dari kota Puban, ombak raksasa meraung tepat di wajahnya. Di atas setiap gelombang, ribuan makhluk roh jenis air telah berteriak dan berteriak, menunjukkan kekuatan mereka. Beberapa memiliki mayat binatang buas yang tenggelam di tangan mereka. Setelah mereka berteriak dan menggeram, mereka menundukkan kepala dan menggigit beberapa kali, yang membuat seluruh tubuh mereka berlumuran darah lengket. Melihat Ji Hao dan orang-orangnya, beberapa makhluk roh besar seperti air, yang belum mengubah seluruh tubuh mereka menjadi bentuk manusia, meledak dengan geraman. Mereka mengarahkan jari mereka ke arah Ji Hao. Mengikuti geraman mereka, ratusan pemanah jenis air membuka busur panjang mereka, yang terbuat dari tulang ikan, dan membidik Ji Hao. Segera, bersama dengan serangkaian suara mendesir, gelombang raksasa panah tulang ikan dilepaskan, terbang menuju Ji Hao, menutupi seluruh langit. Ji Hao, Men Men, Cao Si, dan para prajurit Gunung Yao di belakang mereka mengangkat kepala, dengan bingung melihat panah-panah yang terbang dalam busur tinggi yang aneh di udara, lalu dengan keras menembus banjir sekitar 100 meter dari mereka. Panah mereka melengkung, tidak heran mereka tidak bisa mencapai target mereka. Men Men terkekeh, menunjukkan masalah terbesar dari panah tulang ikan ini. Anak panah yang digunakan oleh pemanah jenis air itu terbuat dari tulang ikan besar. Namun, makhluk jenis air sebagian besar konyol dan malas. Oleh karena itu, banyak dari panah yang mereka buat ini masih memiliki bentuk aslinya sebagai tulang ikan. Orang dapat dengan mudah membayangkan hasil dari menembakkan panah melengkung. Makhluk konyol. Ji Hao mendengus dingin, lalu memegang lengan kanannya dan mengirimkan kabut pedang Taiji hitam dan putih sepanjang ratusan meter, berubah dari pedang Dewa Taiji. Kabut pedang menyapu beberapa ombak sesaat. 3 hingga 4.000 makhluk roh jenis air yang lemah melolong bersama. Ji Hao memanipulasi pedang dengan keterampilan yang dia pelajari dari Yu Yu. Kabut pedang secepat sambaran petir, dan makhluk roh jenis air itu semuanya terpotong menjadi 2 bahkan sebelum mereka bisa melihat jejaknya yang bergerak. Aliran besar darah bau memercik keluar. Tanpa makhluk roh jenis air ini mengangkat ombak, ombak setinggi ratusan meter itu segera runtuh. Ji Hao mengambil kembali pedang Dewa Taiji dan memulai awan berapi-api, terbang menuju kota Puban dengan kecepatan tertinggi. Dalam perjalanan, makhluk roh jenis air yang tak terhitung jumlahnya muncul dan mengangkat ombak untuk mencoba menghentikannya. Ji Hao tidak ingin membuang waktu untuk hal-hal lemah ini. Tidak peduli siapa yang mencoba menghalangi jalannya, dia menanggapi dengan peretasan pedang yang ganas. Pedang Dewa Taiji adalah harta sihir tertinggi, itu sangat tajam, dan mengandung kekuatan Dao Taiji. Kekuatannya tak terukur. Menghadapi pedang seperti ini, makhluk roh jenis air yang lemah itu secara alami dihancurkan semudah menghancurkan rumput liar kering. Tak satu pun dari mereka berhasil menyebabkan masalah bagi Ji Hao. Ketika Ji Hao mencapai batas kota Puban, 2 ular hitam besar melompat keluar dari air dan berubah menjadi 2 pria kuat dan berotot dengan kulit gelap. Masing-masing dari mereka membawa parang saat mereka menerkam Ji Hao. Getaran kekuatan yang dilepaskan oleh kedua pria kuat ini luar biasa kuat, dilihat dari itu, mereka sekuat penyihir ilahi manusia yang baru saja menumbuhkan bintang roh batin pertama mereka. Dengan tubuh makhluk roh, kekuatan fisik mereka bahkan lebih besar dari penyihir ilahi manusia biasa. 2 parang yang dipegang di tangan mereka bukanlah senjata suci yang buruk, secara alami dibuat di tempat-tempat yang kaya dengan kekuatan alam. Ji Hao bahkan tidak melirik kedua pria ini. Dia mengunci jari-jarinya bersama-sama, dan mengikuti gerakannya, pedang Dewa Taiji berubah menjadi kabut hitam putih, meraung. Bagian hitam dan putih dari kabut pedang ini terbelah, sementara kekuatan misterius dari gerakan pembukaan langit bersembunyi di kedua bagian kabut pedang, yang memungkinkan mereka untuk dengan mudah menyikat tepi parang mereka dan melingkari leher mereka. Pada saat berikutnya, 2 kepala seukuran tangki air dipotong oleh kabut pedang secara bersamaan. Tubuh ular hitam, yang dipenggal oleh kabut pedang hitam, tiba-tiba ditutupi oleh lapisan tipis es. Seiring dengan serangkaian suara, tubuh beku itu retak, meledak, dan berubah menjadi kristal es yang tak terhitung jumlahnya, melayang di udara. Beberapa kristal es jatuh dalam banjir, membekukan air menjadi gunung es 10 mil di sekitarnya. Ular hitam yang dibantai oleh kabut pedang putih memiliki api putih yang menyembur keluar dari setiap pori-porinya. Dalam sekejap mata, tubuh ular ini terbakar menjadi sehelai asap.
Abu dia melayang ke dalam air dari udara dan membakar air di area selebar bermil-mil, memulai api yang melahap langit. Ji Hao mendengus dingin, lalu mengambil kembali pedang Dewa Taiji dan menekan awan berapi-api saat dia dengan dingin melirik makhluk roh jenis air lainnya di sekitarnya. Ada orang lain yang ingin menghentikanku. Teriak Ji Hao dingin, jika tidak, aku akan pergi ke kota Puban. Men-men dengan bersemangat mengayunkan sepasang palunya dan berteriak pada makhluk roh jenis air itu, "Oi! Jangan takut, Ji Hao tidak akan melakukan apa-apa kali ini. Aku akan menjadi orang yang melawanmu. Oi, siapa yang ingin mencicipi palu saya?" Men-men mencengkeram gagang palunya dengan erat dan menabraknya satu sama lain. Seketika, asap tebal membubung dari antara dua kepala martil. Seiring dengan suara swooshing yang keras, kedua martil berbentuk teratai mulai terbakar dengan mengamuk. Itu bahkan memutar udara di sekitar tubuh men-men dan membuat sosoknya kabur, gemetar dan berkabut, tidak dapat dilihat dengan jelas. Jangan takut, kalian adalah makhluk jenis air yang kuat. Semua orang mengatakan bahwa air bisa membunuh api. Men-men menyipitkan matanya sambil memprovokasi terus-menerus, air ada di mana-mana. Kamu tidak takut padaku, kan? Apakah kamu benar-benar takut padaku? Makhluk roh jenis air itu tetap diam. Banyak dari mereka bahkan tidak bisa menahan diri untuk tidak mundur, karena tidak ada dari mereka yang mau menonjol dan menantang men-men. Dari kejauhan, getaran kekuatan yang kuat dilepaskan, naik tinggi, langsung ke langit. Di antara semua makhluk roh jenis air, beberapa yang kuat telah mendengar suara-suara dari daerah ini, dan telah bergegas dengan marah. Ji Hao tersenyum dan melambaikan lengan bajunya yang lebar. Menginjak awan yang berapi-api, dia terbang ke formasi sihir pertahanan besar kota Puban. Di dalam formasi sihir, penyihir senior dari Istana Majus, yang menjaga formasi sihir, buru-buru mengeluarkan jimat sihir akses dan menciptakan celah tipis pada formasi sihir pertahanan yang hebat, membiarkan Ji Hao dan orang-orangnya masuk ke kota Puban. Begitu dia memasuki kota Puban, dia mengulurkan kekuatan rohnya ke balai kota. Puluhan ribu pemimpin aliansi klan manusia berkumpul di balai kota. Di antara mereka, beberapa adalah menteri di bawah komando langsung Kaisar Sun, beberapa adalah Earl dan Marquises, yang memiliki wilayah merdeka mereka, dan beberapa adalah pemimpin dan tetua dari klan manusia besar. Ada juga orang-orang senior dari Istana Majus, yang memegang posisi tinggi. Naga Lilin Gui, Wulong Yao dan beberapa tetua lain yang dekat dengan Ji Hao, juga berkumpul di balai kota. Saat ini, mereka dengan marah berdebat dengan sekelompok pemimpin klan dan tetua. Balai kota berisik, sementara wajah Kaisar Sun gelap. Dari waktu ke waktu, tetesan keringat mengalir dari dahinya. Kaisar Sun selalu menjadi kaisar yang murah hati dan tenang. Tapi saat ini, dia sepertinya tidak tenang. Ji Hao tidak tahu apa yang terjadi, tetapi dia bisa membayangkan bahwa itu tidak bisa menjadi sesuatu yang baik. Saat ini, balai kota jelas merupakan pusaran air raksasa, dan semua orang yang masuk akan basah kuyup secara menyeluruh. Sambil menggelengkan kepalanya, Ji Hao tidak pergi ke balai kota. Sebaliknya, dia terbang ke istananya di kota Puban. Sepanjang jalan, dia melihat tenda dan gubuk jerami di seluruh tanah. Banyak orang yang tinggal di sekitar kota Puban dikirim ke kota, berkumpul dengan orang-orang Puban. Jalan-jalan dipenuhi orang-orang, tanpa ruang yang dibiarkan kosong. Melihat ke bawah dari langit, Ji Hao bahkan kulit kepalanya mati rasa. Tangisan, teriakan, jeritan, argumen, kutukan, semuanya bisa terdengar dari mana-mana. Ji Hao memandang orang-orang itu dengan berat hati. Segera, awan berapi-api yang dia injak membawanya ke taman yang luas di istananya. Pada saat berikutnya, Ji Hao melihat beberapa aliran asap gelap menukik ke langit dari taman, yang dia menangkan dari Gong-Gong Wuyu, dan dibangun dengan uang yang tak terhitung jumlahnya dan sumber daya yang tak terhitung jumlahnya. Apa yang naik di sepanjang asap adalah teriakan keras. Ji Hao melepaskan kekuatan rohnya, yang menutupi seluruh taman seperti jaring besar. Sama seperti area lain di kota Puban, istana dan taman Ji Hao telah sepenuhnya terbuka untuk pengungsi. Saat ini, tidak hanya bangunan-bangunan itu yang dipenuhi dengan orang-orang, tenda dan pondok jerami dibangun di mana-mana di taman, di antara pepohonan, dan di sekitar danau. Bahkan tidak ada area kosong kecil yang tersisa di taman yang luas, orang-orang bisa dilihat di mana-mana.
Orang-orang dari luar kota Puban ini berkumpul bersama dengan anggota klan mereka. Tergantung pada jumlah orang, setiap klan diberi area untuk tinggal. Ketika Ji Hao tiba, orang-orang berdiri di puncak bukit, cabang pohon, dan bahkan atap bangunan, sepertinya sedang menonton pertunjukan yang hebat. Banyak orang telah berteriak ke arah sumber asap hitam. Suasana gelisah tumbuh dengan cepat di kerumunan. Api dimulai di cekungan kecil, dikelilingi oleh perbukitan. Itu adalah serangkaian gudang, dibangun dengan batu. Batu hitam dipotong menjadi kotak dan ditumpuk dengan sempurna. Kecuali pintu masuk kecil, gudang ini bahkan tidak memiliki satu jendela pun. 100 gudang berbentuk persegi, panjang 300 meter dan tinggi 30 meter dibangun di daerah ini, berdiri dalam antrean teratur. Cekungan ini dikelilingi oleh bukit-bukit bertebing, terhubung ke daerah luar oleh lembah sepanjang 7 hingga 8 mil. Di pintu masuk lembah, sebuah tembok tebal berdiri, setinggi 300 meter, dibangun dengan batu dan dicor dengan besi. Berdiri di dinding adalah ratusan prajurit elit lapis baja. Puluhan ribu pria berotot dengan pakaian kasar telah berteriak keras sambil menyerang dengan keras para prajurit di tembok. Orang-orang ini memegang perisai yang dibuat sederhana, terbuat dari kulit, kayu atau bahan murah lainnya, dan semua jenis senjata. Orang-orang ini seperti sekelompok semut. Melalui beberapa tangga yang dibuat kasar, mereka menyerang prajurit di tembok tanpa henti. Mereka menggeram liar dan gila, memanjat menggunakan tangga itu, dan kemudian dipukul kembali oleh para prajurit di dinding, berulang kali. Di belakang orang-orang kuat ini, yang menyerang tanpa henti, kerumunan orang yang keras telah menyerang sekelompok orang dengan kejam, yang wajahnya berlumuran darah. Tinju yang tak terhitung jumlahnya meninju tubuh orang-orang ini, dan kaki yang tak terhitung jumlahnya menginjak mereka. Itu mematahkan anggota tubuh mereka, dan beberapa dari mereka bahkan perut mereka robek, nyali mereka mengalir keluar dari tubuh mereka. Area sebelum lembah kosong. Baru-baru ini, sejumlah besar kompor sederhana dan kasar dibangun di daerah itu, dan kayu bakar ditumpuk oleh kompor tersebut. Saat ini, ribuan kompor dihancurkan, sementara panci dan toples tanah liat di atas kompor itu juga dihancurkan. Tanah ditutupi bubur ketan. Diinjak-injak oleh banyak orang, bubur nasi sudah berubah menjadi lumpur. Jika Ji Hao tidak menemukan beberapa butiran beras di lumpur itu, dia bahkan tidak akan tahu apa genangan air menjijikkan di tanah itu. Seseorang membalsem tumpukan kayu bakar itu dan membiarkan asapnya membubung. Asap hitam yang dilihat Ji Hao sebelumnya berasal dari sini. Sekelompok besar orang dengan ekspresi wajah yang anehnya bersemangat telah bernyanyi dan menari di sekitar api, bertepuk tangan, tertawa dan berteriak keras. Tiba-tiba, seorang pria parubaya diseret oleh sekelompok orang gila. Pria parubaya ini hampir dipukuli sampai mati, dan terengah-engah terakhir. Orang-orang gila itu melemparkannya ke tumpukan kayu bakar yang terbakar. Pakaian pria parubaya itu terbakar menjadi abu dalam sekejap. Api membakar tubuhnya dan membuatnya berteriak kesakitan, terdengar melengking seperti serigala yang terluka. Kalian orang-orang yang tidak berperasaan. Anda tinggal di rumah Erliao kami. Anda memakan biji-bijian Erliao kami. Sekarang, Anda membunuh orang-orang kami, merampok gudang kami. Penampilan Ji Hao berubah, sementara wajah cantik Shaoxi menjadi sangat gelap. Ji Hao mengamati tubuh pria parubaya ini dengan kekuatan rohnya, dan menemukan tablet perunggu yang diikat di pinggangnya. Tablet perunggu adalah identifikasi pria ini, yang berarti pria ini bekerja untuk Ji Hao. Dengan kata lain, pria ini berada di bawah komando Ji Hao. Shaoxi mengenali pria ini. Dia berteriak dengan kasar, itu Paman Li Shen. Dia yang paling berhati-hati dan dapat diandalkan. Dia adalah manajer tempat ini. Saya menempatkannya sebagai penanggung jawab, dan saya membiarkannya membagikan bubur nasi dan pakaian kepada para pengungsi ini. Ji Hao telah menjadi bos lepas tangan dalam beberapa tahun terakhir. Hampir sepanjang tahun, dia bepergian ke seluruh dunia untuk segala macam hal, hampir tidak punya waktu untuk mengelola kota Gunung Yao. Saat ini, tentara kota Gunung Yao dikelola oleh Ji Xia. Semua urusan militer di kota Gunung Yao ditangani oleh Ji Xia dan sekelompok orang klan Gagak Emas di bawah komandonya, ditambah dengan men-men, yang berbaur dalam ketentaraan, mencoba melakukan bagiannya. Adapun urusan umum di kota, termasuk membajak di musim dingin dan panen di musim gugur, berburu, menempa, pendaftaran populasi,
manajemen rumah tangga dan semua hal lainnya, Shaoxi diam-diam memikul semua tanggung jawab. Oleh karena itu, Shaoxi mengenal semua manajer di kota Gunung Yao, dan dengan jelas mengingat tanggung jawab masing-masing dari mereka. Yang menderita pemukulan adalah orang-orang kita. Ji Hao berteriak dalam-dalam, lalu menyalakan awan berapi-api dan berlari kencang dengan kecepatan penuh, meninggalkan cahaya api panjang di udara. Kuali penciptaan Taiji melepaskan gelombang kabut raksasa dan berubah menjadi tangan besar yang menahan semua orang Gunung Yao yang dipukuli oleh pengungsi yang kejam. Puluhan ribu orang Gunung Yao ditutupi luka sekarang. Banyak dari mereka sekarat, terutama Li Shen, yang baru saja terlempar ke dalam api, kulitnya bahkan telah berkarbonisasi. Dengan wajah yang sangat gelap, Ji Hao buru-buru mengeluarkan pil ajaib penyelamat jiwa yang dibuat oleh pendeta Daci sendiri, bertepuk tangan dan mengubahnya menjadi aliran udara yang hangat. Dia terengah-engah dan memberikan pukulan lembut ke aliran udara. Kabut tipis, berair mulai berkumpul di udara, dan segera, gerimis mencampur kekuatan pil ajaib dan jatuh ke tubuh orang-orang Gunung Yao yang terluka itu, menyembuhkan luka mereka dengan cepat. Bahkan orang-orang yang sekarat segera pulih. Li Shen terengah-engah, lalu dengan gemetar berdiri. Dengan sangat terkejut, dia melirik Shaoxi, lalu berteriak dengan suara serak, "Lady Shaoxi." Orang-orang ini, Earl Yao, puluhan ribu orang Gunung Yao berlutut di udara, lalu dengan sopan dan hormat bersujud kepada Ji Hao, berteriak, "Earl Yao," dengan keras. Mereka semua tersenyum sekarang. Orang-orang ini telah menyaksikan Ji Hao melepaskan kekuatan besarnya berkali-kali. Mereka jelas tahu bahwa sejak Ji Hao kembali, para pengungsi yang membuat kerusuhan ini tidak perlu dikhawatirkan. Di tanah, para pengungsi yang melambaikan tangan, berteriak dengan marah, semuanya menjadi tenang. Orang-orang kuat itu, yang telah menyerang prajurit di dinding pagar dari tangga, berhenti sambil menatap Ji Hao dan orang-orangnya yang berdiri di udara, tercengang. Dentang logam yang keras bisa terdengar, saat seseorang menjatuhkan senjatanya yang pertama. Mengikutinya, banyak orang membuang senjata mereka. Orang-orang yang penuh sesak mulai mundur ke segala arah. Para pengungsi yang membuat kerusuhan, yang memiliki keganasan yang terlihat di mata mereka, mulai melarikan diri dengan panik. Mereka kejam, tetapi mereka tidak bodoh. Setiap manusia yang berhasil mencapai gelar Earl atau Markis adalah seorang penyihir ilahi setidaknya, tidak peduli berapa banyak prajurit yang dia miliki di bawah komandonya. Dan seorang penyihir ilahi, bahkan penyihir ilahi terlemah pun bisa menghancurkan semua orang di tempat kejadian. Berlutut, kekuatan roh Ji Hao terbagi menjadi ratusan ribu utas dan mengunci setiap orang ini. Berlutut, geram Ji Hao sekali lagi, "Aku telah mengunci kalian semua. Berlututlah, Anda bisa menjadi budak untuk menebus kejahatan Anda. Lari, dan kalian semua akan mati." Beberapa prajurit Gunung Yao melompat tinggi, lalu mendarat dengan keras di kelompok pria kuat yang melarikan diri paling cepat. Para prajurit ini secara acak memegang senjata berat mereka dan menyebabkan serangkaian lolongan panjang segera muncul saat mereka menghancurkan ratusan orang kuat menjadi pai daging. Orang-orang berlutut di tanah. Di daerah datar di luar lembah, ratusan ribu pengungsi yang melakukan kerusuhan berlutut satu demi satu. Pada malam hari, suara ombak yang menyerang formasi sihir pertahanan besar kota Puban, gelombang demi gelombang, membuat orang cemas, dan tidak ingin apa-apa selain muntah. Di Taman Ji Hao, puluhan ribu obor minyak binatang yang dibuat khusus melayang di udara. Di sekitar taman, sekelompok satria beruang terbang, yang dikirim oleh Si Wenming sebagai bala bantuan darurat, menaiki beruang terbang mereka yang tampak ganas, tanpa ekspresi menjaga seluruh area. Sebelumnya hari ini, lebih dari 600.000 orang dari klan Macan Besi dan klan Rubah Gale melancarkan serangan mendadak ke area gudang di Taman Ji Hao, dan hampir mematahkan pertahanan area itu. Tetapi saat ini, orang-orang ini berlutut di tanah berdampingan, semuanya dengan wajah pucat, dan beberapa bahkan gemetar ketakutan. Kadang-kadang, tangisan bayi terdengar dari antara kerumunan orang, tetapi segera berubah teredam dan tidak jelas. Rupanya, orang tua mereka menutup mulut mereka dan menghentikan mereka untuk menangis keras. Sebelumnya, beberapa anak berdiri, menangis dan berteriak karena tidak tahan dengan rasa sakit di lutut mereka yang disebabkan oleh berlutut lama lagi. Ji Hao berurusan dengan anak-anak itu dengan cara yang sederhana. Semua kerabat langsung mereka digantung terbalik,
masing-masing menderita 100 cambukan yang dikirimkan oleh cambuk kulit naga, sampai tulang dan tendon mereka patah, dan hampir dipukuli sampai mati. Adapun anak-anak yang berisik itu, masing-masing menderita 1 cambukan, dan semuanya langsung pingsan. Menyaksikan semua ini, mana dari klan Harimau Besi atau klan Rubah Gale yang berani membiarkan anak-anak mereka menangis lagi. Puluhan kompor menyala merah menyala. Tersangkut di setiap kompor, ada lebih dari 100 batang besi yang membakar. Sekelompok prajurit klan Jia yang kuat memamerkan tubuh bagian atas mereka, berdiri di sekitar kompor itu, masing-masing dengan tongkat besi membakar merah bersinar yang digenggam di satu tangan. Dengan senyum ganas, prajurit klan Jia ini dengan keras menekan ujung tongkat besi yang membakar di wajah orang-orang yang berlutut di kaki mereka. Suara mendesis bisa terdengar tanpa akhir. Mereka yang memiliki merek budak yang terbakar di wajah mereka menangis dan meratap memilukan. Ji Hao berdiri di atas bukit, menyaksikan semua ini. Beberapa orang tua mengangkat tangan sambil menangis, memohon kepada Ji Hao dengan suara serak, "Erliao, di mana belas kasihanmu? Kita juga manusia, kita juga manusia. Di mana belas kasihanmu?" Ji Hao dengan dingin menatap orang-orang tua yang menangis ini. Suaranya tidak keras, namun itu menjangkau setiap sudut taman, dan memungkinkan setiap orang yang tinggal di kebunnya untuk mendengar dengan jelas. "Apakah saya tidak cukup berbelas kasihan? Aku memberimu istanaku, kebunku. Kamu kehilangan rumahmu, jadi aku membiarkanmu tinggal di rumahku. Apakah saya tidak cukup berbelas kasihan? Aku memberi kamu makananku, aku memberi kamu semua makan karena kamu telah kehilangan semua makananmu. Apakah saya tidak cukup berbelas kasihan? Anda tidak berterima kasih, Anda menyerang orang-orang saya dan membunuh 378 orang Gunung Yao saya. Anda melukai para 6.853, terluka ringan 42.335. Aku tidak memenggal kepalamu dan hanya memperbudakmu. Apakah aku tidak cukup berbelas kasihan? Kalian adalah orang-orang yang tidak berperasaan. Kamu tinggal di tanahku, makan makananku, tetapi masih menyerang mereka yang setia padaku dan berusaha merampokku. Di mana hatimu? Taman itu telah jatuh ke dalam keheningan yang mematikan. Di udara, ksatria beruang terbang telah berpatroli dalam kelompok. Bahkan jika beberapa dari para pengungsi ini masih memiliki pemikiran yang berbeda, menghadapi kekuatan militer yang kuat dari klan Yuchong, mereka harus mengubur semua pikiran tidak baik itu jauh di dalam hati mereka. Orang-orang dari klan Harimau Besi dan klan Rubah Gale diam-diam meneteskan air mata, beberapa dari mereka diam-diam menggertakkan gigi karena benci. Beberapa percaya bahwa mereka adalah prajurit kuat kelas atas, saat mereka diam-diam melihat sekeliling, dengan keganasan yang muncul di mata mereka dari waktu ke waktu. Ji Hao memiliki semua orang ini tertutup kekatan rohnya. Setiap ekspresi mikro dari setiap orang ini terekspos di bawah matanya. Melihat para prajurit itu menunjukkan keganasan di mata mereka yang berbinar, Ji Hao mencibir dengan mencemooh. Manusia menghadapi bencana. Ji Hao tidak terlalu lembut hati untuk membunuh, dia hanya tidak ingin memulai pembantaian dalam situasi yang begitu buruk. Jika dia membunuh semua orang ini, umat manusia mungkin akan melemah, dan rasa aman orang akan semakin berkurang. Jika orang-orang dari klan Harimau Besi dan klan Rubah Gale ini berperilaku sendiri, menenangkan hati mereka dan menjadi budak dengan patuh, Ji Hao akan memaafkan mereka. Tetapi jika mereka memiliki motif tidak baik lainnya, sebaiknya mereka tidak menyalahkan Ji Hao karena tidak memiliki belas kasihan. Melambaikan budaknya, Ji Hao pergi bersama orang-orangnya. Prajurit klan Jia tertawa kejam, meraih orang-orang klan Macan Besi dan klan Rubah Gale dan mengangkat tongkat besi merah yang membakar rasa malu di wajah mereka dengan berat dan tanpa ampun. Aroma daging yang terik menyebar di udara. Melihat Ji Hao pergi, banyak orang klan Macan Besi dan klan Rubah Gale mulai menangis lagi dengan suara rendah. Seluruh properti Ji Hao sekarang ditempati oleh pengungsi, dan dia hanya menyelamatkan dirinya sendiri dari sebuah rumah kecil di hutan. Duduk di rumah, Ji Hao mengangguk ke Li Shen, yang hampir mati terbakar sebelumnya hari ini, lalu berkata dengan suara yang dalam, "Apa yang terjadi di luar sana? Bagaimana tepatnya itu terjadi?" Li Shen melirik Ji Hao dengan rasa hormat dan ketakutan, lalu buru-buru menjelaskan semuanya kepadanya.
Ketika formasi penyegel air runtuh, pasukan pemerintah di kota Puban telah mencoba yang terbaik untuk menyelamatkan orang-orang dari klan manusia di dekat kota Puban. Banyak orang dikirim ke kota Puban. Saat itu, kota itu ramai oleh orang-orang, begitu pula istana dan taman Jihao. Namun, Jihao tidak pernah tinggal lama di tempat ini. Dia hanya meninggalkan ribuan pelayan di tempat ini untuk melakukan pemeliharaan harian. Ketika sejumlah besar orang berkerumun di tempat ini, Shaoxi mengirim Li Shen dari kota pegunungan Yao untuk merawat para pengungsi itu. Pada awalnya, semuanya berjalan dengan cukup baik. Setiap hari, Li Shen akan mengambil biji-bijian dari lumbung, membuat bubur, dan membagikan kepada para pengungsi itu. Namun demikian, semakin banyak orang datang ke tempat ini, dan tekanan pada cadangan biji-bijian semakin berat. Oleh karena itu, porsi makanan yang dibagikan Li Shen kepada setiap pengungsi setiap hari semakin kecil. Untuk alasan ini, desas-desus mulai menyebar di antara para pengungsi yang tinggal di tempat Jihao bahwa seluruh kota Puban mengalami kekurangan makanan, dan segera, semua orang akan mati kelaparan. Begitu rumor muncul, segalanya menjadi berbeda. Klan-klan kecil itu masih baik-baik saja. Mereka tidak begitu kuat, dan mereka selalu berpegang pada aturan. Oleh karena itu, orang-orang itu tidak memiliki pemikiran yang berbeda. Klan Harimau Besi dan klan Rubah Gale adalah klan skala menengah yang sama kuatnya. Bersama-sama, mereka memiliki sekitar 100.000 prajurit. Kedua klan ini terbiasa menggertak klan kecil dengan kekerasan. Setelah mendengar bahwa makanan itu tidak cukup, mereka segera menempatkan pikiran mereka ke dalam tindakan. Mereka berusaha merampok makanan di toko, kata Jihao dingin. Ide bagus. Tapi, cadangan makanan di kota Puban. Apakah kita benar-benar kekurangan makanan? Shaoxi mengeluarkan gulungan dan membaca sekilas catatan di dalamnya, lalu menghela nafas sedikit dan berkata, kami tidak tahu tentang situasi umum di kota Puban, tetapi berdasarkan jumlah orang yang tinggal di tempat kami, makanan yang kami simpan di sini bisa bertahan maksimal 1 bulan. Shaoxi mengangkat kepalanya dan menatap Jihao, menunjukkan ekspresi rumit dengan matanya yang jernih, sangat sulit untuk kelaparan. Tapi, kota Gunung Yao adalah basis kami, dan sebagian besar makanan kami disimpan di sana. Dalam situasi saat ini, kami tidak dapat mengantarkan makanan ke sini dari kota Gunung Yao. Sebelum Jihao mengatakan apa-apa, Shaoxi melanjutkan, berdasarkan situasi kota Gunung Yao saat ini, cadangan makanan dapat mendukung semua orang kita selama 3 tahun. Tapi jika kami memutuskan untuk memikul pasokan makanan untuk para pengungsi ini, kami akan diseret paling lama dalam 1 bulan. Jihao tetap diam, hatinya sedingin es. Bersambung.